Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali kita hadir untuk membahas tata cara membaca Al-Quranul Karim dalam pembahasan tentang matan Tuhfatul Atfal. Ya, yang pertemuan lalu kita sudah masuk kepada pembagian hukum mad far'i, ya, di mana yang kita bahas adalah bait ke-42. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum. Ya. Bait ini menerangkan kepada kita tentang pembagian hukum mad far'i. Seperti yang kita ketahui bahwa mad far'i, ya, mad far'i itu banyak istilah yang digunakan, ya, maksudnya banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya. Namun yang perlu difahami adalah sudah ditekankan beberapa pertemuan lalu, paling tidak 2 pertemuan lalu, bahwa mad far'i itu, kalau kita membahas tentang mad far'i, ada 2 garis besarnya. Yang pertama adalah jenis madnya, ya, jenis madnya. Yang kedua adalah hukum madnya, ya. Jadi ada jenis, ada hukum. Kalau jenis seperti mad jaiz munfasil, mad wajib munfasil, seperti mad lazim kilmi, mad arid li sukuna, itu jenis mad namanya, istilah atau nama-nama mad. Adapun yang satu lagi adalah hukum, ya, dihukumi sebagai apa, ya. Kalau hukum dia hanya ada 3, yaitu wajib, jaiz dan lazim, ya. Nanti setiap hukum tersebut, ya, jenis-jenis madnya masuk kepada yang mana, ya. Ini sudah dirincikan sebetulnya ketika di bait 42 kemarin, ya. Baik. Intinya adalah bahwa hukum dari mad far'i ada 3, ya, yaitu wujub, jawaz dan luzum. Wajib, jaiz dan lazim, ya. Pertemuan lalu kita sudah membahas hukum yang berkaitan dengan wajib, ya. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Ini pembahasan telah berlalu, ya, di pertemuan sebelumnya. Baik. Mad atau hukum bacaan mad far'i yang berhukum wajib, yang berhukum wujub atau wajib, ya, hanya ada satu saja, yaitu mad wajib muttasil, ya, hanya ada satu saja, yaitu mad wajib muttasil, ya. Maka di sini mad wajib muttasil sebagaimana yang sudah diterangkan secara hukum, dia wajib sampai 4 harakat, minimal 4 harakat, ya, minimal 4 harakat menurut riwayat Hafs an Asim, ya, dari jalur Syatibiyah, 4 atau sampai 5 harakat, ya, 4 atau sampai 5 harakat. Sebagian riwayat membaca sampai atau wajib sampai 6 harakat, ya, wajib 6 harakat, ya. Taib, ini sudah berlalu pembahasannya, dan yang maksud dengan mad wajib muttasil adalah ketika sebagaimana baitnya, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Ya, jadi mad wajib adalah ketika bertemunya antara mad huruf mad dengan huruf hamzah dalam satu kata, ya, maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Nah, sekarang kita masuk kepada mad far'i yang berhukum jawaz, jaiz atau boleh, ya, kalau bahasa kita.
Di bait yang ke-44, wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadha al-munfasil. Ya. Wajaizun maddun wa qasrun. Adapun hukum jaiz, hukum jawaz, ya. Adapun mad far'i yang berhukum jawaz, maka ia boleh maddun wa qasrun. Ya, maka dia boleh dibaca mad, dipanjangkan maksudnya, wa qasrun, ya. Wa qasrun di sini maksudnya adalah dibaca, tetap dibaca mad, ya. Madnya ada namun dibaca yang kadar qasar, ya. Kadar qasar dalam pembahasan mad adalah 2 harakat, ya. Itu maksudnya. Jadi mad jaiz, ya, yang berhukum jawaz itu boleh dibaca mad, ya, boleh dibaca panjang 4 atau 5, atau qasar maksudnya adalah 2 harakat mad, ya. 2 harakat mad. Nah, kullun bi kilmatin wa hadha al-munfasil, ya. Kullun bi kilmah, ya, masing-masing dari mad, huruf mad dengan hamzah, ya, masih membahas tentang hamzah. Kullun bi kilmah, ya, masing-masing berada di kata yang berbeda, ya. Wa hadza al munfasil, inilah yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil, ya, dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Baik, para pemirsa dan juga para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada intinya adalah bait yang ke-44 ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang mad far'i yang berhukum jawaz, ya, mad far'i yang berhukum jawaz atau jaiz, ya. Maksudnya adalah boleh, ya, artinya adalah boleh. Nah, tadi kita sudah tekankan bahwa maksud daripada al-qasr, ya, ini perlu difahami terlebih dahulu. Ini sering disampaikan juga. Jadi ada istilah kalau sedang pembahasan yang pembahasan ketika seseorang membahas tentang ahkamul mad, ya, kemudian ada terucap istilah qasr, mad wa al-qasr, ya, maka yang dimaksud dalam pembahasan mad dengan kata qasr tersebut adalah mad yang dipanjangkan kadarnya 2 harakat, ya. Jadi bukan maksudnya tidak ada mad, tapi qasr yang dimaksud adalah 2 harakat, ya. Nah, ataupun, ya, kalau hukumnya jaiz, ya, kalau hukumnya jaiz atau jawaz, dia maka boleh juga dibaca lebih daripada 2 harakat, ya, sesuai nanti ketentuan yang ada, ya. Taib. Di antara, kalau kita lihat, ya, dari penjelasan sebelum-sebelumnya, ya, kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, mad yang berhukum, mad far'i yang berhukum jawaz itu ada kurang lebih 5 jenis, ya. Ada kurang lebih 5 macam, 5 jenis, ya. Di antaranya salah satunya adalah mad ini, mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil, ya, nanti ada pembahasan terkait mad jaiz munfasil, mad silah kubra, ya. Kemudian mad arid li sukun, mad lin arid li sukun, dan mad badal, ya. Nah, ini 5 mad far'i yang dihukumi jawaz. Kita insyaallah akan coba bahas satu per satu, ya. Yang pertama tentu saja adalah mad jaiz munfasil, ya, yang secara umum kalau kita sebut misalnya mad jaiz, ya, nah, ini sebetulnya ada kepanjangannya, ya. Mad jaiz biasanya mad jaiz munfasil. Kalau dikatakan mad jaiz, ya, ini biasanya langsung terfikir, ya, dalam benak seseorang itu adalah mad jaiz munfasil, ya. Namun hakikatnya, ya, kalau kita perlu menjelaskan tentang mad far'i yang berhukum jawaz, ini banyak, ya. Dihukumi jawaz juga seperti tadi, ya, masih ada 4 yang lainnya, 4 jenis mad yang lainnya, seperti mad arid li sukun, mad lin arid li sukun, kemudian ada mad silah kubra, ya, dan seterusnya. Nah, baik, yang pertama terlebih dahulu yaitu mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil, ya, kalau kita lihat, kalau coba kita definisikan, ya, di dalam kitab disebutkan mad jaiz munfasil adalah mad
ya. Mad atau bacaan panjang yang terjadi karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata terpisah, ya. Dalam dua kata yang berbeda, ya. Dalam dua kata yang berbeda. Jadi huruf mad dalam satu kata, kemudian setelahnya ada mad, ada huruf hamzah, ya. Tapi di kata yang berbeda, ya. Di kata yang berbeda. Itu definisi daripada mad jaiz munfasil, ya. Adapun sebab penamaan, ya. Nah, yang hadir coba nyimak, ya. Yang hadir coba nyimak. Adapun sebab penamaan mad jaiz munfasil, ya, karena sebagian ulama kalau tadi diartikan jaiz itu adalah boleh, ya. Kalau tadi diartikan jaiz itu adalah boleh, ya. Sebagian ulama ahli qiraat membacanya boleh 2 harakat, boleh lebih dari 2 harakat. Yaitu itulah kenapa disebut dengan jaiz. Boleh 2 harakat, boleh lebih, ya. Ada yang membaca 2 harakat saja, ya. Yang lainnya, ya, sedangkan sebagian yang lain membaca dengan mad yang kadarnya lebih daripada 2 harakat, ya. Itulah kenapa disebut dengan jaiz, ya. Adapun disebut dengan munfasil, ya, ada kepanjangannya tadi. Munfasil yang dimaksud adalah karena infisal. Infisal itu maksudnya adalah terpisah, ya. Terpisah. Apa yang terpisah? Terpisah antara huruf mad dengan yang hamzah, ya, dengan huruf hamzah, ya. Maksudnya terpisah mereka pada kata masing-masing, ya. Dalam huruf mad dalam satu kata, hamzahnya juga terletak pada kata yang lainnya, ya. Jadi tidak dalam satu kata. Kalau kemarin sebelumnya kita membahas tentang mad wajib muttasil, ya. Nah, ini berbeda kondisinya, ya. Kalau mad wajib muttasil, dia adalah huruf mad yang berjumpa setelahnya dengan huruf hamzah dalam kata yang sama, ya. Adapun mad munfasil, maka dia di 2 kata yang berbeda antara huruf mad dengan hamzahnya. Nah, kemudian dari sisi tempo bacaan, ya, kadar yang diperbolehkan dalam membaca mad jaiz munfasil. Di sini boleh dibaca panjang, ya, disebut dengan mad, ya, atau diistilahkan dengan mad tadi, lawannya al-qasr, ya. Ada juga disebut dengan tul, ya, atau ada lagi fuwaiqul qasr, ya, dan seterusnya. Ini pernah kita bahas juga. Baik. Tempo bacaannya adalah dibaca panjang 4 atau 5 harakat pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, ya. Hal tersebut terjadi ketika wasal, ya, terjadi ketika wasal. Adapun saat waqaf pada lafaz yang pertama, maka ia menjadi mad tabi'i yang dipanjangkan dengan kadar 2 harakat karena hilangnya sebab mad far'i, yaitu hamzah, ya. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya adalah di sini dibaca 4, kadar 4 sampai 5 harakat, 4 atau 5 harakat, ya. Ketika wasal, ya, ketika wasal itu maksudnya ketika bersambung antara huruf mad dengan hamzahnya. Adapun ketika di waqaf, ya, huruf mad menjadi akhir huruf yang dibaca, kemudian waqaf, kemudian setelahnya ada hamzah, maka ini tidak berpengaruh, ya. Contoh seperti misalnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, kalau kita wasal maka dipanjangkan, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau kita waqaf, maka tidak boleh sampai dipanjangkan lebih dari 2 harakat karena jatuhnya menjadi dihukumi mad tabi'i. Abasa wa tawalla an jaa, ya, meskipun setelahnya adalah huruf hamzah, maka dihukumi sebagai mad tabi'i karena kondisinya waqaf, ya, sehingga sebab menjadi mad far'inya itu tidak ada, ya, tidak ada, sehingga itu dihukumi sebagai mad tabi'i.
Taib. Kita lihat tempo yang kedua, pembahasan yang kedua. Tempo bacaan yang dibaca, ya boleh dibaca dengan kadar 2 harakat. Ya. Pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Thayyibatun Nashar. Ya. Coba dilihat ya, ini sering jadi pembicaraan di sebagian orang ya. Maksudnya perlu penekanan di sini. Ya, pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Thayyibatun Nashar, ya, namun seorang qari, coba ini di garis bawah ya, namun seorang qari yang membaca mad jaiz munfasil dengan panjang 2 harakat selayaknya memahami kaedah-kaedah yang ada pada jalur Thayyibatun Nashar. Ya, jadi tidak hanya sekedar membaca 2 harakat atau 4 harakat. Ini perlu mengetahui ya, perlu mengetahui kaedah-kaedah yang lainnya ya. Wallahu yaqbidu wa yabsut, pakai sin atau sad ya. Nah, ini yang jalur di antaranya ya, di antara perbedaan antara Thayyibatun Nashar dan Syatibiyah di sini adalah di situ ya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Kalau di jalur Thayyibatun Nashar ya, di antara perbedaannya adalah dibaca dengan sad ya, dibaca dengan sad. Adapun jalur Syatibiyah maka dibaca dengan huruf sin, dan juga yang lainnya ya. Masih banyak kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya sembarang membaca 2 harakat saja ya, perlu di situ dirujuk ya kaidah-kaidah yang berlaku sehingga tidak salah dalam membaca. Baik. Nah, di sini kami akan tambahkan, ada catatan ya, kami akan tambahkan bab kaidah membaca dengan qasr atau munfasil. Qasr munfasil 2 harakat di akhir buku. Ya, nanti ada pembahasannya untuk terkait kaidah membaca riwayat Hafs an Asim dari jalur Thayyibatun Nashar. Nah. Baik. Di sini ada contoh ya, contoh daripada mad jaiz munfasil. Insyaallah bisa sebetulnya ya diketahui bersama. Di antaranya adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun ya. Qalu, ini satu kata, kita lihat ada wawul mad ya. Kemudian innama di kata yang lain, maka ini dihukumi sebagai mad jaiz munfasil ya. Baik. Di antaranya juga wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab ya. Ila ashaddil adzab ila Nah, di sini dihukumi sebagai mad jaiz munfasil ya. Dan juga ayat-ayat yang semisal. Baik. Kemudian di sini catatan penting. Nah, di situ tertulis penting ya, catatan penting. Perlu diketahui bahwa huruf ha tanbih pada kalimat haula dan ya nida seperti pada kata ya ayyuha ya. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Jadi haula, ha-nya ini ya. Ha ini disebut dengan ha tanbih ya, ha tanbih. Ya ayyuha, ya di sini disebut ya nida ya. Ha tanbih itu untuk isyarat ya, untuk isyarat, untuk apa, mengambil perhatian, tanbih itu ya. Ya nida, nida itu untuk panggilan ya, wahai ya. Ya di sini haula, ha-nya itu, ya ayyuha dan ya-nya itu adalah 2 kata yang terpisah ya. Wahai ya, haula. Kalau ha-nya ini untuk tanbih, ya ini untuk nida, ula-nya ini baru dhamirnya ya. Baru dhamirnya ya. Nah, jadi 2 kata ini disebut dengan dua kata ini, ha dan ya ini ya. Maka dia adalah 2 kata yang terpisah ya, dari ayyuha dan ulai ya. Ini 2 kata yang terpisah, sehingga kalau kita misalnya membaca dengan jalur Thayyibatun Nashar, kita membaca haula, dibaca 2 harakat. Demikian juga dengan ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi, ya ayyuha, dibaca 2 harakat. Ini untuk jalur Thayyibatun Nashar ya. Jadi karena 2
kata yang berbeda. Ya, contoh misalnya faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini kalau kita membaca dengan jalur syatibiyah, ya, dibaca 4 atau 5 harakat haulanya. Tapi kalau kita membaca dengan misalnya jalur thayyibatun nasyr, maka kita akan membaca kadar 2 harakat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, jadi seperti itu. Ya. Demikian juga dengan ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Ya. Nah, di sini juga sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita baca dengan jalur thayyibatun nasyr seperti yang tadi disebutkan, ya. Yang jelas ya nida dan juga hak tanbih, ya, maka ini adalah kata atau satu kata yang mustaqil, ya, yang sendiri, ya. Satu kata sendiri. Kemudian ulai ini adalah kata yang lainnya. Demikian juga dengan ayyuha, ya, sehingga kalau dibedakan, ya, dari 2 jalur yang kita tadi sebutkan, maka ada perbedaan di situ. Namun perlu faham terlebih dahulu dari sisi kaedah-kaedah yang berlaku. Nah, hadirin dan juga para pemirsa sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Di sini ada penjelasan, ya, meskipun hakikatnya adalah 2 kata yang berbeda, ya, namun secara kaedah rasm atau penulisan disambung, ya, secara kaedah penulisan dia disambung, ya, meskipun hakikatnya adalah 2 kata yang berbeda, ya. Banyak kondisi-kondisi di mana dalam Al-Qur'anul Karim di situ ada aslinya 2 kata, namun secara penulisan disambung. Nah, ini perlu pengetahuan, ya, perlu pembelajaran, perlu kemudian kita memahami sehingga tidak salah ketika membaca. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam muqaddimah Jazariyahnya, kadza minal waha waya la tafsili, ya. Begitu pula penulisan dalam lam ta'rif, ya, alif lam ta'rif, ya. Dalam lam ta'rif atau alif lam ta'rif, juga dalam ha, ya, ha tanbih maksudnya, waya dan ya nida la tafsili, ya, maka janganlah disambung, ya. Jangan disambung tapi bukan yang disambung, afwan. Jangan dipisah, ya. Maksudnya secara penulisan, ya, jangan dipisah, maksudnya penulisannya disambung, ya. Itu maksud daripada ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa para ulama secara rasam, secara penulisan menyambung antara beberapa kata, ya, menyambung antara 2 kata, beberapa kata di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, taib. Adapun kemudian ada catatan sedikit di sini tambahan. Adapun huruf ha pada ayat berikut, ya, pada ayat di bawah ini bukanlah ha tanbih, ya, melainkan ha asli, ya, dari bentuk kata tersebut, sehingga hukumnya bukan mad jaiz, ya, bukan mad jaiz munfasil, namun secara hukum dihukumi sebagai mad wajib muttasil, ya, sebagaimana pada hukum yang pertama yang dibahas, ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah ha umqra'u kitabiyah. Ya, ini hak di sini bukan hak tanbih tapi kata asli, ya, ha ya. Ini adalah merupakan ha asli. Taib, ini pembahasan terkait dengan mad jaiz munfasil, ya, atau mad far'i yang dihukumi sebagai mad jawaz, ya, secara kadar madnya. Insyaallah kita akan membahas berikutnya
atau mad far'i berikutnya, yaitu mad silah kubra di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan. Berikutnya insyaallah kita masuk kepada sesi berikutnya. Nah, syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi tata Quran pada pagi hari ini. Baik, sekarang masuk ke sesi tilawah oleh Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur. Baik, berikutnya kita seperti biasa akan contohkan terlebih dahulu membahas tilawah surat Al-Qalam ya, di ayat 16 sampai dengan ayat 25 insyaallah. Seperti biasa kita coba 5 baris setiap pertemuan. Silakan terlebih dahulu disimak, kemudian diikuti semaksimal mungkin, baru kemudian kita masuk sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan. Kami persilahkan setelah sesi ini. Nah, disimak terlebih dahulu, biasanya ada poin-poin yang kita tekankan, poin-poin yang kita jelaskan ya, agar supaya tidak mungkin meminimalisir kesalahan ketika kita membaca ayat-ayat yang sedang kita bahas. Nah, silakan diikuti di surat Al-Qalam ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Baik. Boleh yang di studio dibaca juga ya. Setelah saya baca boleh ikutin baca ya. Baik. Di sini saya coba tekankan ya, di sini sanasimuhu 'alal khurtum ya, ada huruf ta di situ ya. Terkadang kita tidak mendengar dengan baik ya, sebagaimana yang beberapa kali mungkin dialami ya. Jadi khususnya mungkin yang menggunakan hafalan ya, menggunakan hafalan. Jadi bil ghaib ya, dia membaca tanpa melihat mushaf. Sanasimuhu 'alal khurtum ya, jadi membaca dengan huruf ta, namun hakikatnya dia adalah menggunakan huruf ta ya. Maka coba dilihat ya pengucapannya seperti apa ya. Yang jelas kita sadari terlebih dahulu bahwa di situ adalah huruf ta bukan huruf ta ya. Nah, sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Perhatikan huruf sad dan qaf ya. Di sini ada sin, ada sad ya. Aqsamu, qaf juga diperhatikan dari sisi qalqalahnya. Bagi yang kuat untuk menghabiskan satu ayat penuh tanpa diwaqaf, dipersilahkan ya, nanti ketika sesi interaktif maksudnya. Nah, kita ulangi. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu layasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu layasrimunnaha musbihin.
ولا يستثنون طيب, perhatikan bedakan sin dengan fa-nya ya. Huruf fa ingat dibaca ya dari sisi makhrajnya, dia dibaca dengan kondisi lidah atau ujung lidah keluar sedikit. Jadi yang digunakan adalah, yang disentuhkan adalah antara ujung gigi seri atas ya, disentuhkan kepada punggung ujung lidah ya. Jadi di bagian punggungnya ya. Nah, jadi di bagian punggung. Jadi tidak hanya jadi tidak hanya ujung ketemu ujung, tapi keluarkan saja sedikit ya, keluarkan saja sedikit. Meskipun aslinya ujung ketemu ujung ya, tapi ini sebagian orang akan kesusahan. Ya, seperti itu. Kalau kagok sedikit ya, maka silahkan agak dibanyakan. Agak dibanyak ya. Nah, kalau kagok biasanya agak kagok ya, bagi yang belum mahir atau belum terbiasa untuk menyentuhkan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri, biasanya agak kagok, maka silahkan agak dibanyakkan keluarkan. Jadi seolah kita mau gigit ujung lidahnya. Wala yastathnun. Nah. Wala yastathnun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم Perhatikan juga sering ditekankan terkait dengan itmamul harakat ya. Fa, to. Kita tahu huruf to adalah huruf yang tebal. Huruf fa-nya jangan ikut menjadi tebal. Ya, foto, fo. Foto, fa. Ya, tidak. Fa dibuka. Fatafa 'alaiha. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون اللهم صل على محمد من ربك وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. طيب, perhatikan huruf-huruf tebal dan juga tipisnya huruf ya. Dilihat di sini anil du'a, di sini anil. Huruf ghain adalah huruf yang tebal, salah satu huruf tebal. Huruf dal huruf tipis, jangan jadi dhad ya, anil du ya, tidak. Tapi anil du ya, huruf dal ya. Ala harfikum, har ra di sini juga ditebalkan. Harfikum in kuntum, di sini kuntum juga. Coba lihat ketipisan ikhfa-nya ya, gunnahnya dalam ikhfa ditipiskan. Kuntum jengkung ya, tidak. Kuntum so. Nah, coba sekali lagi. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
يتخافتون Baik, perhatikan juga tebal tipisnya lagi ya. Fanto. Di sini ikhfa ditebalkan. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون طيب Falamma di sini coba diperhatikan ya, setiap mim yang bertasydid maka digunnahkan dengan kadar gunnah yang panjang ya. Mim dan nun bertasydid sama. Falamma. Baik, kemudian kita lihat di sini salah satu contoh mad jaiz munfasil adalah qalu inna. Ya, di sini berarti kadarnya karena kita membaca dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah sehingga kita membaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Qalu inna ya. Nah, nanti ladallun di sini yang namanya dinamakan dengan mad lazim ya. Huruf mad bertemu setelahnya dengan huruf bertasydid atau huruf yang bertanda sukun yang disebut dengan mad lazim. Kalau mad lazim dihukumi sebagai lazim ya, namanya lazim, maka kadarnya 6 harakat. Dia lebih panjang sedikit ya. Innaladzallun. Sering juga kita sampaikan tentang mad lazim semacam ini yang yang mutsaqqal ya, artinya berjumpa dengan huruf bertasydid, maka perlu ada hentakan sedikit. Inna ladallun ya, sebagaimana kita membaca huruf bertasydid. Ladallun dihentak, tidak masuk dallun enggak, tapi seperti itu. Baik, kita coba sekali lagi. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Nah. Cukup sampai ayat ke-26 ya. Kita coba ulangi sekali lagi untuk pemantapan ya. Saya baru ingat di pertemuan lalu ternyata sampai ayat 16 ya. Sekarang kita dari 17 sampai dengan 26 ya. Insyaallah. Baik. Kita coba ulangi untuk pemantapan. Silahkan dimaksimalkan sesuai penjelasan dan praktek yang tadi kita lakukan. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمن
مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين اليوم عليكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون Baik, demikian kurang lebih ya tilawah dari potongan ayat dari surat Al-Qalam. Kita coba lanjut untuk sesi interaktif. Nah, baik, syukron jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz. Kami berikan kesempatan, kita masuk kepada sesi interaktif. Kami berikan kesempatan kepada yang ingin mencoba ke nomor 022 8686 2637. Kami berikan kesempatan dahulu kepada peserta yang hadir di aplikasi Zoom, kepada Abu Dafa Fahmi. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Afwan, diulangi. Anighdu. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم miskin. Afwan, diulangi. Alla yadkhula. Alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Afwan, coba ya dilihat. Alla yadkhulannaha al-yawma. Yaum, ya. Yaumnya maksud saya yaum, wawunya di sini lebih hampir ke dhammah ya, bukan yaum. Yao bukan ke o ya. Yaum. Nah. Yaum. Nah. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Wa ghadaw 'ala hardi وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. Nah, coba dilihat ala har ya, di sini ada ra, kondisinya dibaca tebal, ada yang ditipiskan. Ya, di sini yang ditebalkan har. Nah. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Taib. Ya, habis ya. Taib, barakallahu fik Abu Dafa. Cukup baik. Nah, syukran. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan. Nah, syukran kepada Abu Dafa Fahmi yang sudah ikut. Kita kembalikan kepada Ustaz. Al-Fadhil Ustaz. Ya, penelpon silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Alvin Bandung, Ustaz. Mangga Kang Alvin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, rada cakap deui ieu apa handphone. Nama Ustaz. Itu udah dekat Kang ininya, handphonenya. Ya, Agak kecil suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
الظالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. طيب ya, Masya Allah. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, naam, syukron kepada pemirsa yang sudah menghubungi. Baik, kami berikan kesempatan sekali lagi bagi yang ingin mencoba membaca yang disimak langsung oleh Al-Ustadz Haidar Askarul Qohar LC Hafidhullah Ta'ala. Bagi yang ingin menghubungi melalui line telepon bisa ke nomor 02286862637. Sekali lagi, bagi yang ingin menghubungi melalui line telepon bisa menghubungi ke nomor 02286862637. Dan bagi peserta yang hadir melalui aplikasi Zoom bisa memberikan tanda, bisa mengangkat tangan bagi yang ingin mencoba. Tafadhol. Nah, baik, bagi yang hadir di studio jika ingin mencoba membaca silahkan. Fala tafadhol. Minasyaitonir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Diulangi. Fa asbahat kassarim. Pakai ha ya. Asbaha ha. Fa asbahat kassarim. Fatanadaw musbihin anigdu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun. Ditebalkan lagi fal to, siap mengucap huruf to ya. Fal to. Nah. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun. Nah, ahsanta ya Ammar, barakallahu fiik. Cukup baik. Nah, jazakallahu khairan kepada Ammar yang sudah membacakan. Mungkin kami kembalikan kepada Ustadz. Baik, alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita telah membahas suatu hukum yang tentu saja sangat penting ya di dalam pembelajaran
tilawatul Quran, pembelajaran praktek bagaimana tata cara membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar, yaitu tentang ahkamul mad, ya, ahkamul mad. Baik. Meskipun ya kalau kita perhatikan dan betul-betul renungkan, ya, sering kita sampaikan juga bahwa teori-teori yang disampaikan, teori-teori yang kita fahami, teori-teori yang kita pelajari, ya, bahkan sebagiannya kita hafal, ya, semua itu tidak akan bermanfaat ketika kita tidak berusaha untuk mempraktekannya, ya, sehingga yang menjadi poin inti lagi-lagi, ya, dua hal yang sering disampaikan sebetulnya, ya. Jadi yang pertama adalah memperbanyak tilawah. Seseorang berusaha untuk memperbanyak tilawah. Yang kedua adalah setiap tilawah yang dilakukan silahkan dimaksimalkan sesuai dengan pengetahuan keilmuan tentang tilawah tersebut, ya. Dengan lambat laun, ya, dengan berjalannya waktu, insyaallah kualitas bacaan kita pun akan semakin meningkat, ya. Apalagi di sisi lain kita terus belajar, ya, terus belajar, terus menambah pengetahuan tentang kaedah-kaedah tajwid, kaedah-kaedah tata cara membaca Al-Quran. Belum lagi ketika misalnya kita mencoba untuk murojaah, mengulang-ulang, ya, mengulang untuk memahami kaedah-kaedah yang sudah dipelajari. Nah, ini akan semakin menjadikan kita matang, ya, di setiap waktunya. Jadi kuncinya cuma dua, ya. Yang pertama, berusaha memperbanyak tilawah, dan setiap tilawah yang dilakukan berusahalah untuk memaksimalkan kaedah-kaedah yang sudah dipelajari. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bisa diamalkan di setiap kita melakukan tilawatul Quran, sehingga Al-Quran betul-betul membawa keberkahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.